أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله عدد نعم الله وإفضاله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azim wa zid wa tammim ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, bermuajahah dalam keadaan sehat wal afiah. Salawat serta salam tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada yang tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan ngaji kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya wal mursalin malaikatil muqarrabin wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila middin. Thumma ila arba'ati a'immatil mujtahidin muqallidin fid din wal ulama'il 'amilin wal qurra'il fasilin wal fuqaha'il muhaddithin wa jami'i sadati sufiyatil muhaqqiqin aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha bahriha wa barriha khususan jamil awliya sultanil awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum usulihim furu'ihim muridihim muhibbihim wa silsilah qadiriyah wa nasabandiyah wa ila Syekhana Khalid Bangkalan Muhammad Basuran Badran Ali wa ila awliya illa fi hadzal makan wa fi hadhihi wilayah wa nakhussu khususan ila musannif kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin wa ila man najasna hadzal kitab usulihim furu'ihim muridihim muhibbihim anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yukaththi mathubatihim wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa jama'atina wa talamidina wa liman huququn alaina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal hasil maqasidina wal hasil hajatina hajatil akhirah bil maghfirah hajatid dunya bima yasra bi hurmati khurmah hurmati talabil ilmi wa hurmati musyawarah bi hurmati silaturrahim wa li taysiri jami' umurina wa salamatina fid din wa dunya wal akhirah syai'un lillah lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ngaji kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin sampai berapa?
Faslun fi sholati jamaah. Itu apa itu? Apa? Mana? Oh, walau ishtaghala. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ishtaghala lan lamun mengko sibuk sapa masbukun makmum masbuk bisunnatin kelawan nglakoni sunnat qara'a mongko maca Fatihah sapa masbuk qadraha ing sekirane sunnah wa udhira lan di ngapura. Nah, sekarang kasusnya ketika makmum masbuk itu menyibukkan diri dengan kesunahan. Contoh mungkin dia telat, imamnya sudah nyampe pada bacaan Al-Fatihah begitu ya. Al-Fatihah mau selesai, dia masih telat. Allahu Akbar, baca iftitah, baca ta'awudz begitu. Jadi menyibukkan diri dengan sunnah. Nah, itu nggak apa-apa, asalkan masih nutut dan mendapatkan kemakfuan, dimaafkan gitu. Atau juga ini wasabqahu lan utawi oleh ndingene makmum ala imamin ing atase imam birukna ini kelawan orang rukun fi'liyaini kang basa kelakuan mubtilun iku batal apa salat. Wa biruknin lan sabaqahu kelawan siji rukun fi'liyan kang bangsa penggawean iku haramun haram. Nah, sedangkan ketika makmum itu mendahului imam dua rukun fi'li, itu sholatnya dihukumi batal. Contoh mungkin imamnya lagi i'tidal, dia sudah sujud atau sudah bangun dari dua sujud mau tahiyat, nah itu sudah batal. Sedangkan mendahului imam satu rukun saja itu dihukumi makruh, tapi belum batal, gitu. Ini yang harus dihati-hati, ya. Nah, mendahului satu rukun fi'li itu haram, dan tertinggal satu rukun fi'li itu makruh. Wa muqaranatahu lan utawi oleh barengi makmum ing imam ya fi af'alin ing dalam pira-pira perbuatan makruhatun iku makruh. Makruh membersamai imam dalam segala kegiatan di dalam sholat itu makruh, karena makmum itu sejatinya harus setelah gerakannya imam, bukan membarengi. Kata khulufin anhu koyok ngeri ni makmum anhu saking imam ila firaghi ruknin tumeka maring rampungi siji rukun. Nah, juga dihukumi makruh ketika makmum itu tertinggal satu rukun dari imam. Apakah batal? Enggak, tapi makruh, berdosa gitu. Makruh itu hal sesuatu yang tidak disukai. Wala yasikhu lan ora sah apa kudawatun manut melok bimanik tada kelawan wong kang melok makmum batal karone salati man wala bimuktadin lan juga tidak sah sapa wong kang makmum wala qori bi ummiyin lan wong kang bisu kelawan wong kang isok maca. Tidak sah berimam kepada seseorang yang sudah batal. Yang batal sholatnya begitu. Yang batal sholatnya. Maksudnya apa? Contoh, kita ini makmum madhabnya madhab Syafi'i, imamnya madhab lain.
Lah sedangkan mazhab lain itu seperti mazhab Hanafi itu kan mazhab Hambali itu kan megang lain jenis tidak batal. Lah sedangkan menurut kita itu batal. Nah, kalau kita mengetahui dia sebelum sholat itu megang ajnabiyah begitu, batal kan? Nah. Atau ngentut itu tadi. Nah itu bisa membatalkan. Maksudnya kita dalam madhab kita itu kan nggak boleh, jadi nggak bisa. Dan juga tidak sah makmum kepada orang yang ummi. Maksudnya ummi itu dia tidak fasih membaca Al-Quran. Sedangkan yang menjadi makmum ini orangnya fasih. Bahkan menurut Ibn I'anatul Talibin bisa jadi ummi itu tidak lancar atau tidak fasih di dalam baca Al-Fatihah walaupun satu huruf. Atau dia mengucapkan roknya nggak fasih. Nah, itu bisa dikatakan ummi. Dan orang yang fasih di belakangnya itu tidak boleh bermakmum kepada orang tersebut. Nah, makanya harus hati-hati. Selanjutnya, walau tadalan lamun anut sapa makmum biman kelawan wong dhanna kang nyono makmum ing man ahlan ing ahline imam gitu. Fabana mongko pertelo khilafahu apa nulayani dhon aada mongko balenono sapa makmum. Nah, kalau sudah terlanjur makmum kepada seseorang tadi yang beda madhab, terus maksudnya beda madhab tapi yang membatalkan ya, yang menurut madhab kita batal. Kalau beda madhab tapi kita tidak tahu orang itu batal menurut madhab kita, ya lanjut saja. Contoh mungkin orang tadi ummi, tidak fasih membaca Al-Quran atau Al-Fatihah, ya berarti kita harus membaleni, ngulangi sholatnya. Gitu. Ladha hadatin au khabathin juga menurut I'anatul Talibin boleh bermakmum kepada orang yang punya hadat atau orang yang membawa najis asalkan dimakfu gitu ya. Dan kita memang nggak tahu gitu. Wasaharan sah apa tidakkan manut makmum salimin wong kang selamat atau sehat bisa lasin kelawan wong kang beser. Nah, boleh juga makmum kepada seseorang yang mempunyai penyakit beser. Nah, jeding terus gitu anyang-anyangen gitu. Atau ngentutan, ya apa? Wong punya penyakit gitu. Enggak apa-apa. Wa kuriha dan dimakruhkan apa tidak bifasikin kelawan wong fasik wa mubtada'in lan wong kang ahli bid'ah. Juga makruh bermakmum kepada orang yang fasik. Orang fasik. Atau juga bermakmum kepada orang yang ahli bid'ah. Ya, Syiah Rafidhi, Mu'tazilah, Wahabi itu makruh. Boleh juga bermakmum kepada imam yang berdiri atau imamnya duduk, makmumnya berdiri. Atau sebaliknya boleh. Boleh juga bermakmum kepada imam yang bertayamum tapi kita berwudu. Atau sebaliknya, kita wudu imamnya, kita tayamum imamnya wudu, boleh. Faslun utawi iki kono fasal tajibu majibaken apa jumu'atun salat Jumat. Ala mukallafin ing atase saben-saben wong mukallaf zakarin kang lanang khurrin kang merdeka mutawattinin tur kang omah-omahan. Yang selanjutnya, fasal yang selanjutnya adalah kewajiban sholat Jumat itu untuk orang yang mukallaf. Kewajiban sholat Jumat adalah untuk orang yang mukallaf. Siapa orang mukallaf itu? Balighin akilin. Orang yang sudah baligh dan berakal. Zakarin laki-laki. Hurin dan merdeka, bukan budak. Mutawatinin dan mukim. Mukim punya tempat, gitu. Bukan pindah-pindah. Gitu ya.
ghairi ma'dzurin tur kang ora duweni udzur wa ala mukimin lan ing atase wong mukim. Orang yang tinggal selama 4 hari walaupun dia niatnya bepergian atau berpindah-pindah. Nah, itu masih terkena ini. Apa namanya? Terkena kewajiban sholat Jumat. Wala tan'aqidu lan ora sah apa makmum gitu ya. Bi kelawan mukim. Wala biman lan ora sah biman kelawan wong, bi kelawan man rikun utawi sifat budak wasiban dan cilik. Nah, orang mukim tadi masih dikatakan belum sempurna. Belum sempurna dikatakan mutawatinin. Orang yang mempunyai daerah itu sendiri. Makanya kadang ada ulama yang menyampaikan orang mondok itu masih tidak wajib sholat Jumat. Tapi ada yang menyampaikan wajib. Hitungan 40 itu tidak termasuk anak kecil ataupun budak. Jadi budak dan anak kecil itu tidak dihitung dan tidak wajib sholat Jumat. Wasyirito dan disyaratkan wukuha opo tumibane Jumat jamaatan hali jamaah firraqatil ula ing dalam rakaat kang pertama. Dan disyaratkan terjadinya atau terlaksananya sholat Jumat itu dengan jamaah di rakaat yang pertama. Maksudnya apa? Ketika nanti di rakaat yang kedua makmumi ucul kabeh begitu ya, batal semua begitu. Hanya imam itu enggak apa-apa. Sing penting rakaat pertama sudah berjamaah, sah sudah. Wa bi arba'ina lan kelawan wong petang puluh gitu. Atau hitungannya sudah pas 40 itu dengan imam ya, 40 itu dengan imam. Nah, 40 itu dengan imam boleh. Ini ada catatan, jika makmum masbuk mendapatkan ruku imam di rakaat kedua dan menambah 1 rakaat dengan bacaan keras, maka sempurna dan sah. Itu sholat Jumat. Ngikuti ruku keduanya imam. Wa bimahallin lan kelawan panggonan ma'dudatin kang den wilang-wilang minal baladi saking desa. Tempat atau terlaksananya sholat Jumat itu harus berada pada lokasi seperti desa ataupun kota. Ini nanti ada kasus baru. Bagaimana dengan kapal? Bagaimana dengan pesawat begitu? Boleh dibaksul masailkan. Wa fi waqti zuhrin lan ing dalem waktu zuhur. Syaratnya salat Jumat tadi kan yang pertama harus dilakukan dengan jamaah. Yang kedua harus dilakukan oleh 40 orang, bukan anak kecil ataupun budak. Yang ketiga berada di suatu tempat atau daerah. Yang keempat di waktu zuhur. Yang terakhir wa ba'da khutbatain lan ing dalem sause khutbah loro. Tidak ada Jumat dilaksanakan sebelum khutbah itu. Setelah khutbah 2 khutbah. Nah sekarang biarkan hima kelawan bira-bira rukuni khutbatain. Apa saja rukunnya khutbatain? Ada 5. Yang pertama, wa ya lan utawi arkan iku siji hamdulillah maca alhamdulillah, memuji Allah. Wa sholatun lan sholawat ala nabi ing atase rasul bilafdzihima kelawan lafate sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin begitu.
Wa wasiyatun lan wasiat bitaqwallah kelawan takwa fima ing dalam khutbatain. Nah, rukunnya khutbah itu yang pertama baca alhamdulillah, sholawat dan wasiat. Yang keempat wa qiraatun lan maca ayatin siji ayat fi ihdauma ing dalam salah sijine khutbatain. Wa du'aun lan doa walau rahimakumullah lan senajan kelawan lafaz rahimakumullah fi tsaniyatin ing dalam khutbah kang kaping pindho. Jadi sedikit rukunnya khutbah, tapi kebanyakan orang biasanya ada yang melupakan. Khutbah itu marad berdiri alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad usikum wa nafsi bi taqwallah innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima barakallahu li wa lakum fi qur'anil azim wa nafa'ani wa dzikril hakim wa taqabbalahu minallah. Jadi sudah itu tak wes selesai sebentar, gak ada 1 menit ya. Yang panjang itu kan bab 1, bab 2, bab 3 ini yang panjang. Dan syaratnya khutbah wa syurita dan disyaratkan fi main dalam khutbatain. Apa yang disyaratkan dalam khutbah? Siji isma'u arba'ina apa ngrungone wong 40 al-arkana ing pira-pira rukune khutbah. Syaratnya sekarang tadi rukunnya. Syaratnya khutbah apa? Didengarkan. Khutbatainnya didengarkan oleh orang 40. Wa arabiyatun yang kedua berbahasa Arab. Nah, terus kalau ditambah ya tidak apa-apa. Tapi rukunnya harus berbahasa Arab. Nggak boleh segala puji bagi Allah, salawat dan salam, nggak boleh. Harus berbahasa Arab. Makanya biasanya berbahasa Arab dulu baru diterjemahkan. Wa qiyamun lan ngadeg qadirin wong kang kuwasa. Berdiri bagi orang yang kuasa. Wa turun lan suci. Harus suci, khutbah itu harus suci. Wa satrun lan nutupi aurat, tertutup auratnya. Wa julusun lan lungguh bainahuma ing dalam antarané khutbatain. Duduk di antara khutbah 2, itu syaratnya. Nggak boleh, apakah harus berdiri terus langsung disambung khutbah kedua? Nggak boleh. Itu syaratnya harus seperti ini. Wa walaun lan nuli-nuli lanjut. Jadi maca alhamdulillah ngopi dhisik, guyonan dhisik nggak boleh. Harus langsung. Nggak ada jeda. Wa sunnah lan disunata kelimuridiha kaduwe wong kang ngarepaken Jumat. Nah, kesunahan-kesunahan Jumat apa? Yang pertama, ghuslun ba'da fajrin adus sa'usi fajar. Jadi mandi malam Jumat itu ada yang memang membolehkan dari keterangan lain. Tapi di keterangan ini, kitab ini itu masih dihitungnya setelah fajar. Jadi setelah subuh. Mandinya apa? Mandi wajib. Maksudnya mandi seperti mandi besar itu. Meratani ke seluruh, bukan mandi hanya di bawahnya leher itu aja, bukan. Jadi semuanya. Wa bukurun lan isu-isuan berangkat pagi ke masjid. Wa tazayyunun lan berhias bi ahsani thiyabi kelawan luwih apike bajune wong. Memakai baju yang paling bagus. Itu memang sunnahnya hari Jumat. Apalagi pas Jumat, pas riyoyo, waduh. Niatnya double-double. Ganjarannya juga double-double. Wa ta'ammumu lan serbanan. Nah, hari Jumat itu pakai sorban. Besok Jumat. Ya. Pakai sorban. Wa tatayyubun lan pakai minyak wangi. Wa insotun lan meneng la khutbatin krono khutbah. Diam mendengarkan khutbah. Wa qiraatu kahfin lan maca surat Al-Kahfi. Wa iktaru sholatin 'alan nabi lan ngakeaken selawat ing atase Rasul.
Salat mugi tambah rahmat azim sinten Allah alaihi ngatasi Rasul sallallahu keselamatan. Yauma ing dalem pagi harinya, siang harinya, walaila tahalan wengine Jumat. Paginya sama malamnya baca banyak sholawat, minimal 10.000 minimal. Wa du'aun lan donga sing akeh, karena di hari Jumat itu ada waktu yang mustajabah. Dirahasiakan oleh Allah mulai dari malam Jumat. Jadi hitungan fadilahnya Jumat itu maghrib, Kemis sampai maghrib hari Jumat. Menurut suatu kitab, orang itu dikatakan meninggal hari Jumat setelah zuhurnya Kemis sampai subuhnya hari Sabtu. Jadi itu masih dihitung hari Jumat. Kalau mati di area itu berarti dia masih mendapatkan fadilahnya Jumat. Wa haruma lan diharamaken apa tahotin ngelangkai teko akhir boleh nggen ngarep ngelangkai orang yang di belakangnya, orang yang di depannya tidak boleh. Kecuali liman kaduwe wong wajada, maksudnya tidak bagi seseorang yang menemukan furjatan ing bengkang longgar kuda mau ing dalem ngarepe wong, kecuali di depannya orang tadi memang ada kosong nggak ditempati, nggak apa-apa, panjenengan melangkai orang tersebut nggak apa-apa, tapi permisi atau nusewu ya. Wa nahwu mubaya'atin wa nahwu lan haram sepadane adol, maksudnya jual beli. Haram juga jual beli kapan ba'da adanin ing dalam sausi adzan khutbatin. Ba'da adanin khutbatin ing dalam sausi adzan khutbah. Maksudnya adzan yang khutbah itu loh. Kan mau khutbah kan adzan toh. Nah, itu kalau ada orang yang jualan saat itu haram. Haram. Tak nanggung-nanggung, bukan makruh lagi tapi haram. Wasafarun lan lungo bepergian ba'da fajriya ing dalam sause fajari hari Jumat. Kalau sudah fajar hari Jumat itu haram bepergian. Untuk mubah loh ya haram. Apalagi untuk haram, untuk maksiat tambah keras keharamannya. Kecuali memang ada uzur. Kalau enggak ini meninggal, nah beda lagi. Faslun utawi ana fasal fi sholati 'alal mayyit ing dalem nerangaken salat mayit. Salat mayit ini disyariatkan waktu Nabi berada di kota Madinah, Yathrib. Salatul mayyit utawi salat mayit iku fardhu kifayatin, hukumi fardhu kifayah. Kaguslihi koyok ngedusi mayit. Salat mayit itu fardu kifayah. Memandikan mayit juga fardu kifayah. Lek gak ono sing gelem mandikan mayit, satu desa itu dosa. Walau gharikon lan senajan mayit kang mati tenggelam. Kelelep. Bitakmimi badanihi kelawan meratani badani mayit bil ma'i kelawan banyu. Harus dimandikan. Bagaimana cara memandikannya? Meratani Apa itu? Meratani itu apa sih meratani? Meratakan ya. Air ke sekujur badan. Ada tekniknya itu. Enggak sembarangan. Saya satu kali memandikan mayit. Memandikan abah saya sendiri. Tapi kalau yang lain-lain belum. Karena memang ada tekniknya. Pertama disiram, terus dibersihkan yang kotor-kotor, terus kotorannya dikeluarkan, terus dimandikan lagi pakai kapur barus itu kan, dimandikan lagi, mandi junub, mandi besar, terus diwudui, disiwaki, gitu. Dikosoi dulu. Ada tekniknya karena memang mayit itu kan agak keras gitu. Agak keras. Jadi enggak bisa ini. Bahkan ada yang menyampaikan ada suatu riwayat mayit dipegang itu kayak
kulitnya itu kayak disasap, disesat. Jadi kulit itu kayak itu kalau dipegang itu mayat seperti itu. Ya apa ya nggak tahu, saya sendiri juga belum meninggal kan begitu. Makanya bawa mayit, ngedusi mayit itu harus pelan-pelan. Karena apa? Megang mayit itu, dipegangin itu sakitnya seperti disayat sampai ke tulang. Bahkan ada yang menyampaikan di dalam kitab Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, pedihnya sakaratul maut itu berbeda-beda. Ada yang saat itu juga selesai, seperti Rasulullah. Rasulullah itu dicabut selesai sudah. Bahkan malaikat Jibril waktu itu sampai nggak tega melihat wajah daripada Rasulullah. Sampai ningkluk, katanya Rasulullah, wahai Jibril, kenapa engkau sampai memalingkan wajahmu dariku? Ya Allah, ya Rasulullah, siapa yang tega? Kekasihnya Gusti Allah lagi kesakitan, saya lihat. Padahal malaikat nggak punya nafsu. Saking obone itu. Itu Rasulullah. Ada yang sampai 1 hari, 2 hari, 7 hari, 40 hari, 1 tahun, sampai hari kiamat ada. Makanya kita terus berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu terus menerus. Karena apa? Sakit pedihnya sakaratul maut itu terus menerus sampai hari kiamat. Tidak hanya serut mari enggak ada. Perhitungan sakit di akhirat, di alam barzah itu berlipat ganda. Tidak bisa dibayangkan. Bahkan katanya suatu hadits yang kemarin kayaknya. Andai kata orang mati, orang hidup itu tahu. Kan ada ya di beberapa hadits kemarin ya. Orang hidup itu tahu bagaimana keadaan di alam kubur itu. Keadaan setelah mati itu. Maka hidup mereka itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Mereka akan takut, akan terus beribadah kepada Allah, akan meminta penjagaan daripada Allah. Wis ditinggalno kabeh donya. Kalau tahu bagaimana keadaannya ahli kubur. Semoga kita dijauhkan dari azab kubur, dimasukkan surga tanpa hisab. Jadi guru saya itu menyampaikan ndonga, ya Allah masukkan surga tanpa hisab. Apakah bisa? Sangat bisa. Apa yang nggak mungkin bagi Allah? Karena apa? Ada orang yang masuk surga sik nang neraka dhisik. Ada. Nah, ini ada catatan, beberapa catatan. Menyolati mayit itu, memandikan mayit itu untuk orang muslim yang bukan syahid. Syahid tidak usah dimandikan, langsung dikuburkan dengan darahnya, dengan apapun yang memang itu berada di badannya waktu itu, waktu meninggalnya itu. Nggawa tas waktu perang, lillahi ta'ala ya, bukan sekarang. Perang sekarang kan perang sangit ya. Meninggal, sak tasnya dulu buat saksi gitu. Dan juga sunnah menyiramkan air 3 kali di atas inilah badannya itu. Sunnah juga untuk menyegarakan mandi mayit. Jadi tidak boleh, besok menai tak mandikan, tidak boleh. Harus segera dimandikan. Baru setelah dimandikan, tidak apa-apa kalau menunggu keluarga. Gitu. Laki-laki boleh memandikan istrinya atau amahnya jika tidak ada perempuan lagi yang memandikan. Gitu. Jika tidak, maka cukup ditayamumi. Kalau memang nggak ono, ini orang janda, nggak ada yang bisa, nggak ada yang muhrim, nggak ada yang halal baginya, ataupun orang-orang putri di situ nggak memandikan, nah ditayamumi saja cukup. Ya. Wa takfinihi lan ngafani mayit. Bisa tirin kelawan perkara kang nutup, bisa tiri auratin kelawan perkara kang nutupi aurat.
Bagaimana menurut Fathul Mu'in, keterangan di I'anatul Talibin juga, kafannya laki-laki yang baik, yang afdol adalah 3 lapis. 3 lapis kain kafan. Atau jenengan punya gamis. Gamis semasa hidupnya dipakai untuk ibadah terus sama Allah. Wasiat, kalau saya meninggal nanti gamis ini yang saya pakai untuk dikafani. Boleh. Ini boleh. Ini ada kisah itu. Baju yang dipakai ibadah dipakai. Terus pas di kuburan mau dipecuti malaikat, baju ini ngomong, "Ya malaikat, aku biar dibagai wong iki gak ibadah. Aku saksi nih saiki." Enggak sih itu disiksa karo malaikat. Bahkan ada yang sampai ngaji di dalam kuburan itu kan, persiapan mau meninggal para wali-wali itu. 3 lapis boleh ditambah. Boleh tambah gamis. Ataupun surban boleh. Abah saya dijubai, disurbani gitu. Boleh. Nah, kalau untuk putri itu baju kurung ya, baju ya kayak gamis itulah. Penutupnya, terus ada penutup kepala kalau putri. Dan dilapisi 2 kain kafan. Kalau laki-laki kan 3. Kalau putri 2. Itu menurut Mu'in. Wa dafnihi lan mendem mayit fi khufratin ing dalem lubang tamna'u kang nyegah raihatan ing ambune wasabuan lan hewan galak. Dipendem apa? Dikubur di dalam lubang yang mencegah baunya, bau busuknya, dan mencegah hewan buas untuk bisa ngeruk. Tuh. Disunahkan menaruh atau menanam apa itu? Apa boleh ngarani? Tumbuhan di atasnya, itu sunnah. Malah di I'anatul Talibin itu boleh walaupun dengan siraman bunga. Makanya orang meninggal itu kan, orang Jawa kan ada bunga sama air itu itu sunnah. Jadi sunnah. Keterangannya di I'anatul Talibin. Lah ono wong ngomong tabur bunga itu gak ono dalil yang dibukakno I'anatul Talibin. Boleh. Itu sebagai bentuk seperti Rasulullah menaruh pelepah kurma di suatu kuburan yang disiksa oleh Allah. Karena apa? Karena kencingnya nggak bersih. Makanya ini khusus untuk mas-mas itu juga. Karena kasusnya begitu, kencing nggak bersih. Makanya kencing itu bukan angkat, agak tinggikan sedikit kaki yang sebelah kiri. Terus setelah kencing diurut. Tahu diurut ya? Setelah diurut dehem. Boleh 3 kali. Biar bersih, disiram lagi. Wes sudah. Kalau masih koyo nah itu setan itu sudah. Memang ada setan yang ngurus bagian itu. Oh iya, sing ngurusi bagian ngono ku ya ana setan. Nah. Tapi kalau nggak begitu atau kencing berdiri moro disentelik tok tes mari, wah. Hati-hati sampean. Hati-hati itu. Karena ada kisahnya. Jadi ada 2. Rasulullah ketika melewati kuburan itu, Rasulullah tiba-tiba menangis. Tanya sahabat, kenapa ya Rasulullah? Itu 2 kuburan di sebelah itu lagi disiksa oleh Allah. Yang satu adu domba, gara-gara dosa adu domba. Yang satu karena kencing gak bersih. Akhirnya sama Rasulullah ditancapkan pelepah kurma. Langsung selesai. Selama pelepah kurma ini masih basah, Allah masih mengampuni orang di dalamnya. Makanya kuburan-kuburan itu boleh juga ditabur bunga tadi ya. Boleh. Wa kuriha dimakruhkan apa binaun bangun lahu kadi kubur au alaihi utawa ing atase kubur. Nah, makruh juga membangun di kuburan itu, kuburnya dikai
Nah, kayak kuburannya orang non muslim itu ya, ditemboki, duwe dilebokno bisa, nggak boleh. Kalau makamnya Rasulullah, iya, kalau makam Rasulullah itu di sebelahnya tapi bukan di kuburannya, di sebelahnya. Karena apa? Dulu itu sempat ada yang akan mencuri jasad Rasulullah. Jadi orang Yahudi yang menyamar orang Islam, dia hafid, ahli ibadah, tapi ternyata diam-diam dari rumahnya itu ngeduk sampai mau nyampe ke makam Rasulullah. Itu insya Allah pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid kalau nggak salah. Lalu setelah itu ada dikasih tembok dan dikasih besi sebelah makam Rasulullah. Jadi untuk mengamankan. Beda lagi kalau seperti itu. Lah terus bagaimana Ustaz di makam-makam itu? Coba dicek nanti kitabnya ya. Ini para Mahat Ali ini, apalagi yang sudah lulus Mahat Ali. Wawatun lan ngeduk alaihi ngatasi kubur illa lidaruratin, kejaba krana darurat. Nggak boleh lagi membongkar kuburan kecuali ada darurat. Wa nabsyul li ghuslin, akan tetapi juga boleh harus dikeduk lagi. Karena apa? Karena lupa kalau mayitnya belum diadusi. Wah, itu kudu dikeduk meneh. Ya apa wis dikubur, enggak boleh kudu dikeduk lagi, harus dimandikan. Wala tudfanu lan ora dipendem sapa imratun wong wadon fi batniha kang ana ing dalem wetenge wadon janinun utawi janin hatta sehingga yutahakkaku dinyatakaken apa mautuhu matine janin. Nah, dan juga tidak boleh dikuburkan seseorang yang hamil sampai dinyatakan janinnya itu juga ikut meninggal. Tapi kalau belum harus dikeluarkan. Wawu ria lan ditutupi apa siktun anak kelurane wadu finalan dipendem. Kalau yang meninggal ya dipendem juga. Wa ini tala jalalamun oba-oba sulia mongko disolati apa alaihi ngatasi mayit. Nah, kalau memang meninggal ya harus dikuburkan, kalau ya harus disolati, harus dimandikan. Kalau memang sudah dikeluarkan meninggal harus dimandikan. Tapi kalau enggak, sudah dipastikan enggak oba-oba juga. Karena dulu kan enggak bisa memastikan, kalau sekarang udah canggih alatnya. Ya bisa, enggak usah, bisa dinyatakan meninggal, ya sudah, diadusi, dimandikan. Gitu ya. Wa arkanuha lan utawi rukune salat mayit. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah al-'udhra Nabi Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana zidna 'ilman nafi'a وارزق لنا حلالا طيبا وافتح لنا فتوحا حكمة يسر لنا كل أمورنا واغفر لنا جميع الخطايا وارض عنا كل أحوالنا وبارك لنا فيما أعطيت واختم لنا حسن الخاتمة. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah wa naqsulana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.